kalau kuasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puja-puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, di malam Rabu ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah di dalam haflah yang mulia, yakni dalam rangka thalabil ilmi yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Ade Permana SPDI, yang mana pelajaran kemarin kita masuk di bab tobat. Insyaallah pada malam ini juga masih ada di dalam bab tobat, dan kepada para jamaah mudah-mudahan bisa untuk mengikutinya. Salawat berserta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga disampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk itu, karena waktunya hanya sebatas waktu Isya, maka kita mulai saja. Dan kepada guru kita bersama, yaitu Bapak Ade Resmana SPDI, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur binikmah, pada malam Rabu ini masih di bulan Rajab kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan kita niat i'tikaf,
sampai dengan waktu Isya sambil kita merenungi ayat-ayat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, dan insya Allah nantinya bisa mengamalkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mudah-mudahan tanda syukur kita dengan kita hadir di masjid ini untuk sholat berjamaah dan itikaf, lalu kita mengkaji diri, maka mudah-mudahan Allah terus menambah nikmatnya untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini beserta keluarga kita selalu mendapat naungan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, seperti malam Jumat yang mungkin ikut hadir di rumah Ustaz Sutrisno, ya, ini bulan Rajab, kita tanda syukur kita masih bisa diberikan umur di bulan Rajab, untuk juga kita lebih memahami tentang bulan Rajab. Maka saya tawarkan kepada jamaah untuk malam ini, apa kita teruskan kajian kita di bab taubat, apa kita tunda di 2 minggu lagi taubat ini, kita bahas tentang masalah Isra Mi'raj. Apa Isra Mi'raj kita bahasnya 2 minggu lagi pas mendekati malam 27 Rajab. Kira-kira mana yang mau dibahas? Ayo saya tawarkan pada jamaah. Hah? Terusin dulu, nanti baru 2 minggu lagi kita bahas masalah Isra Mi'raj ya. Karena biar mendekati juga tanggal 27 Rajab ya. Pas kebetulan kan di situ adalah momentum perintah sholat. Jadi kita bahasnya tanggal 27 Rajab ya. Jadi kita lanjut dulu. Sebelum kita lanjut kepada hadis-hadis lain, ini ada kisah yang saya ceritakan 2 minggu yang lalu dari Abu Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada umat sebelum kamu ada seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa. Jadi isinya hadis itu kebanyakan kisah, sama dengan Quran. Ya. Karena hadis ini adalah penerjemah, pemahaman daripada ayat Al-Quran yang memang belum bisa dipahami. Nah, ini ada kisah, Rasul bercerita dalam hadisnya bahwasanya dulu ada orang yang membunuh 99 nyawa. Bayangkan. Berarti kalau kita mah sudah termasuk pembunuh bayaran tuh, 99 nyawa, Pak. Sedangkan 1 nyawa aja, kalau orang yang belum, ibarat katanya tidak bisa atau tidak biasa melakukan itu bisa seumur hidup nggak lupa, Pak. Misalkan ada seorang nggak sengaja di jalan nabrak orang gitu, nggak sengaja meninggal tuh, itu nggak sengaja, Pak. Itu bisa trauma kita selama-lamanya, keinget tuh, Pak. Kalau naik motor nggak berani. Saya punya salah satu sahabat, seorang ustadz, itu sampai sekarang dia nggak berani bawa motor. Ya. Bukan karena nabrak orang, memang karena pernah kecelakaan gitu, tapi bukan nabrak, kecelakaan aja gitu. Sampai sekarang dia kalau bawa motor tuh nggak bisa fokus karena trauma itu. Nah, ini 99 nyawa sudah dibunuh. Kemudian dia bertanya tentang orang terpandai di dunia. Dia tanya tuh, ya orang kampung, di kampung ini mana orang yang paling pandai? Dia tanya. Saya sudah 99 kali membunuh orang. Kira-kira dosa saya bisa diampuni tidak sama Allah? Kata orang ini, orang pandai ini, wah nggak bakal bisa 99. Satu saja berat dosanya. Akhirnya dia merasa kecewa, dibunuh tuh orang pandai itu, jadi pas 100. Setelah dibunuh, akhirnya orang itu merasa ingin bertobat. Lalu dia berjalan sambil dia meminta, menangis kepada Allah untuk bertobat, lalu dia meninggal. Nah, ini diperebutkan sama malaikat. Ini Nabi yang bercerita kepada sahabat.
Jasadnya diperebutkan oleh malaikat. Satu malaikat mengatakan, ini jatah saya nih, masuk neraka. Karena memang sudah 99 ditambah satu orang, tadi orang pandai 100 orang membunuh. Ini udah pasti pas di neraka. Tapi kata malaikat yang satu lagi, oh enggak, ini surga, dia sudah taubat. Setelah dia membunuh yang ke-100, dia jalan, dia taubat. Akhirnya bingung nih malaikat yang dua, lalu memohon kepada Allah. Lalu kata Allah, ukur jalan. Jadi ukur jalan dari dia tempat tinggalnya sampai di tempat dia matinya. Dan diukur juga dari tempat matinya sampai ke arah tujuan yang dia tuju. Jadi orang ini setelah membunuh 100 orang, dia merasa saya sudah tidak kerasan tinggal di kampung saya, karena orang sudah mencap pembunuh gitu kan. Jadi dia mau tinggal di kampung yang baru, menata hidup baru, dengan dia memohon kepada Allah agar diterima taubatnya. Misalkan ini di Jatijajar, ya. Nah dia mau ke Cimanggis pindah misalkan ya, masih sama-sama Depok, masih di Curug lah di daerah saya. Nah dia meninggalnya di Polsek Cimanggis. Pas lagi jalan dari Jatijajar di Polsek Cimanggis dia jatuh meninggal. Diukur sama malaikat, disuruh ukur sama Allah. Ukur. Jadi dari sini ke Polsek Cimanggis berapa kilometernya? Dari Polsek Cimanggis ke tempat tujuannya berapa? Ternyata pas diukur lebih dekat ke tempat tujuannya. Kan dari Polsek ke rumah saya lebih dekat daripada dari Polsek ke sini. Akhirnya apa kata Allah? Karena dia lebih dekat kepada arah tujuan tempat dia untuk taubat, karena di kampung nanti yang dia tinggali dia pengen bertaubat, maka diterima taubatnya. Tuh luar biasanya Allah. Hikmahnya dari kisah ini Pak, pertama, kalau kita mau nulis nih, coba Bapak malam pulang dari sini, coba Bapak ambil buku, ambil kertas, ambil pulpen, Bapak tulis dosa kesalahan yang pernah kita lakukan, baik kepada Allah atau kepada manusia. Ini untuk memacu motivasi kita Pak. Mungkin kita belum pernah Pak, nggak perlu orang lain tahu, nggak perlu kita pakai live TikTok ya, ini dosa-dosa saya, nggak perlu. Bapak aja dengan Allah, Bapak tulis. Satu, saya sering meninggalkan sholat. Yang kedua, saya dulu waktu usia sekian sampai sekian saya pernah minum-minum. 3, saya pernah berjudi pada umur saya sekian. Bapak tulis, spesifik nggak apa-apa. Setelah Bapak tulis, Bapak renungkan, oh ada beberapa dosa-dosa yang saya lakukan. Ya Allah, ini adalah dosa saya ya Allah, saya ingin bertobat. Kalau kira-kira umur kita dari kita melakukan kesalahan, misalkan umur 20 tahun sampai umur 40 kita melakukan dosa, khilaf, berarti 20 tahun tuh. Sekarang umur Bapak 60 plus 1 bulan atau 60 plus 1 hari, berarti 20 tahun kita melakukan kesalahan, tapi dari 40 tahun sampai 60 tahun kita bertobat atau kita melakukan kebaikan, maka ketutup tuh Pak. Kayak nanti Pilpres tuh 14 Februari 50 plus 1 baru tuh menang tuh. Ya, misalkan di antara 3 capres ini ada yang bisa nembus 50% plus 1, maka dia jadi capres. Tapi kalau misalkan capres 1, capres 2, capres 3 ini cuma dapatnya 49% atau 50% tapi nggak plus 1 orang, maka misalkan ada pemilih 100 juta, kalau 1 orang dari antara capres ini dapat 50 juta plus 1 orang, maka dia langsung menang jadi presiden. Tapi kalau kurang dari itu masuk putaran kedua. Siapa yang paling tinggi nih? Ada 2 orang ya, 2 orang itu nanti masuk putaran kedua. Ya, jadi kalau keburukan kita nilainya 20, terus Bapak bikin lembaran yang kedua tuh, kan itu dosa tuh yang kita lakukan.
Dosa kita pernah minum, pernah judi, pernah zina. Lalu kita balik lagi di kertas selanjutnya, oh ini kebaikan kita. Enggak apa-apa Pak. Loh, kok kebaikan ditulis-tulis Tad? Ini kan kepada Allah. Enggak perlu kita kasih tahu ke orang. Oh, saya pernah di usia 18 tahun, saya belum menikah, belum berkeluarga, tapi saya pernah menolong orang lain. Yang orang lain itu hampir saya bunuh diri karena terbelit utang, tapi saya bantu, akhirnya dia tidak jadi bunuh diri. Bahkan sekarang kehidupannya baik. Saya pernah menolong. Tulis nomor 1 kebaikan kita, tulis nomor 2 kebaikan. Kita bandingkan Pak. Kalau kita mau merenung secara hikmah nih Pak, untuk semangat kita beribadah. Kalau kita merenungkan Pak, pasti kehilapan kita lebih banyak daripada kebaikan kita. Lalu kita menganggap, wah berarti kebaikan kita tidak sebanding dengan keburukan kita. Oh berarti nggak akan sanggup. Makanya Pak, kita nih Pak sebenarnya nggak pantas masuk surga. Kita ini nggak pantas Pak, sangat tidak pantas. Tapi Allah punya sifat Ar-Rahim. Kan ada 2 tuh, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Jadi ketika kita melihat orang susah, kita nggak perlu nanya orang itu agamanya apa. Pengemis lewat rumah kita nggak perlu nanya apakah dia sholat 5 waktu. Karena kita kasihan, kita kasih. Allah pun begitu Pak. Allah punya sifat kasih, Ar-Rahman, kepada seluruh makhluknya, bukan hanya manusia. Manusia dikasih rezeki, mau dia orang Islam, mau dia orang non muslim, mau dia orang kafir, dikasih rezeki sama Allah. Tumbuh-tumbuhan dikasih rezekinya, hewan dikasih rezekinya sama Allah. Semua makhluk dikasih rezeki sama Allah. Tidak pandang bulu, itulah sifat Rahman Allah. Tapi ketika Allah punya sifat Rahim, ini adalah kasih sayang Allah. Seperti tadi kita ngelihat pengemis lewat, itu adalah kasihan kita. Tapi ketika kita memberikan kepada istri kita, kepada anak kita, bahkan kita kerja keras banting tulang buat siapa? Buat anak istri. Gak apa-apa kita dapat duit 100.000, kita cuma megang 5.000, anak istri yang 95.000. Kenapa? Karena kebahagiaan anak istri kita, kebahagiaan kita yang paling utama. Kan begitu tuh. Itu karena kasih sayang. Jadi Allah juga punya rasa sayang terhadap hamba-hambanya yang terpilih. Jadi kita jangan pernah putus asa dari taubat. Jadi kalau dulu kita merasa hidup kita banyak dosa, hidup kita jauh dari agama, jangan pernah takut. Kasih sayang Allah jauh lebih luas dari itu. Ya, jadi Allah punya sifat sayang sama kayak kita. Wah kerja keras Bapak, banting tulang ya, Kang Heri itu udah berangkat siap-siap dagang dari mulai sore sampai jam 2 pagi sampai jam 3 pagi. Pulang ke rumah belum bisa tidur sampai subuh. Pagi mungkin tidak bisa langsung tidur. Kayak saya Pak, kemarin bikin minyak Al-Hikmah itu sampai subuh hari. Jadi para ustadz terus ada jamaah saya bantu sampai subuh baru pulang. Terus subuh hari tidur kita 1 jam, berangkat lagi saya ke Tapos. Ada salah satu caleg mau ketemu sampai jam 4 sore. Jam 4 sore pulang ke rumah sampai setengah 5. Saya terpejam mata baru bisa setengah jam. Mandi setengah 6 berangkat lagi ke sini. Apa yang saya lakukan? Karena semangat melihat anak istri, kita mencari nafkah. Ya. Karena dari pesanan ini ya alhamdulillah ada sedikit bisa kita tabung, ada sedikit kita bisa bersedekah. Ya, kemarin saya ke dokter mengecek kehamilan istri. Kata dokter siap-siap ini Ustaz, kira-kira berapa minggu lagi lahiran. Lalu ke bidan lagi, dikasih saran obat ini buat melancarkan pelahirannya. Ya kita bersyariat tetap. Apa yang kita lakukan kepada anak, kepada istri kita, itu semua karena kita sayang. Nanti Sabtu pagi saya berangkat lagi ke Purwakarta. Minggu pagi ada acara Isra Mi'raj di pondok pesantren di Purwakarta tempat anak saya pesantren.
sampai malam Senin mungkin baru pulang. Itu kita lakukan apapun bentuknya karena sayang. Sayang ke anak, sayang ke istri. Maka Allah melihat itu, Pak. Jadi kalau Bapak punya banyak kehilafan, dulunya banyak hilaf, banyak dosa, itu kita manusia. Tapi ketika Bapak berdosa karena melakukan itu demi Bapak untuk membuat keluarga Bapak bahagia, insya Allah. Kayak Ustadz, bagaimana ya saya hukumnya? Saya korupsi tapi untuk membahagiakan anak istri. Nah itu ada, coba kalau ada yang bertanya gitu, saya kasih minyak tadi. Ada orang korupsi, nah siapa yang bisa jawab? Saya kasih minyak. Ada orang korupsi tapi uangnya buat membahagiakan anak dan istrinya, buat memberikan makan, memberikan sekolah, biaya sekolah. Kira-kira hukumnya boleh apa enggak, Pak? Dan alasannya? Kalau bisa jawab saya kasih minyak. Ayo Pak. Siapa? Angkat tangan. Uang korupsi nih, ya kita dapat, terus uangnya buat bayar sekolah anak, terus biaya buat misalkan istri lagi sakit, buat istrinya sakit. Kira-kira dosa apa enggak, Pak? Hah? Dosa. Alasannya? Mencuri. Ini dapat minyak. Kang, ini Kang. Ambil sini. Ya. Sebenarnya yang namanya korupsi, Pak, yang tadi dibilang sama seperti mencuri. Pernah Bapak dengar? Bapak mencuri, lalu uang curiannya dipakai buat bangun masjid. Itu hati-hati itu, Pak. Dosanya 2. Kalau pengurus masjid yang nggak tahu nggak apa-apa, ya. Pengurus masjid menerima buat bangun lantai 2 nih, ada pengusaha ngasih, atau caleg yang udah menjabat terus nyalek lagi, ya, dari uang korupsi misalkan, terus dia menyumbang masjid. Itu biasanya ada sesuatu nanti Pak di masjidnya. Tuh, ya. Makanya banyak kita istighfar. Dan artian gini, kalau misalkan masjid kok panas banget ya, ini masjid kok setiap ada pengajian bukannya tambah rame, tambah surut ya. Saya bersyukur bilang sama Ustaz Sutrisno, alhamdulillah. Saya walaupun 3 orang yang hadir, ya, saya tetap hadir, Pak. Ya, misalkan 3 orang yang hadir, saya, satu lagi Ustaz Sutrisno, ya, satu lagi Pak Haji, udah 3 orang doang. Tetap ngaji kita, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah, kalau menurut saya berarti keberkahan itu kita dapat, Pak. Nggak perlu banyak, malah semakin sedikit semakin banyak malaikatnya. Tapi perlu, kalau ada masjid, beberapa kali kasus ya di Tanjung Priuk ya, atau beberapa kali di Depok yang saya lihat, ada masjid yang ada problemnya aja, ribut terus pengurusnya dengan jamaah segala macam. Ternyata ada sengketa kepada Allah ketika pembangunan masjid itu. Sengketa kepada Allah itu macam-macam ya. Ada yang membangunnya dengan menipu masyarakat misalkan ya, dapatnya sekian lalu dibangunnya sekian. Ada juga yang menyumbang, mungkin kita masih gaib-gaib nih uangnya uang. Tapi insya Allah, Pak, makanya saya bilang masjid ketika ada yang dibangun baru nih, tapi kondisinya nggak nyaman orang beribadah di masjid. Tapi ketika sudah lama nih masjid, terus ada lagi yang menyumbang untuk renovasi, ternyata yang merenovasi itu uangnya halal, uangnya berkah, maka masjid itu akan kembali menjadi nyaman. Ya, jadi nggak selamanya tempat kita, misalkan ya kita bangun rumah, kan syarat membangun sesuatu itu, kenapa? Ka'bah itu doanya mustajabah. Kita doa di depan Ka'bah itu mustajabah. Karena ada 4 hal istimewa. Yang pertama, yang membangun orang suci. Pertama, siapa yang bangun Ka'bah, Pak? Yang membangun Ka'bah siapa, Pak? Ada 2 orang. Pertama kali yang membangun ya,
Hah? Siapa? Bukan. Yang pertama membangun Ka'bah. Nabi Adam dengan satu lagi? Enggak, anaknya Nabi Adam. Nah, dapat dah. Ada dua orang. Namanya Nabi Adam dan Nabi Syit. Anaknya Nabi Adam. Yang kedua Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Jadi Nabi Adam pertama kali membangun Ka'bah. Tenang Pak, nanti dapat. Ada pertanyaan selanjutnya. Nabi Adam dengan Nabi Syit itu yang diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah pertama kali. Lalu terserang laut air Nabi Nuh saat itu kan. Hancur berantakan. Orang makhluk habis semua. Termasuk Ka'bah hancur. Nah, dibangun kembali, diteruskan bangunannya. Pondasinya masih ada tuh, pondasi Nabi Adam ketika bikin. Dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, dibantu oleh Nabi Ismail. Nanti kita bahas secara lengkap ketika pas bulan haji. Saya bahas tuh sejarah Nabi Ibrahim dengan istrinya. Yang pertama istrinya siapa? Siti Sarah. Ya, nanti ketemu Fir'aun, terus dia mau diperkosa gitu. Nanti kita ceritain lah. Ketemu lagi Siti Hajar. Siapakah Siti Hajar? Ada yang bilang pembantu, ada yang bilang anaknya Fir'aun, ada yang bilang wanita soleha yang orang tuanya dipenjara oleh Fir'aun. Fir'aun tuh kan macam-macam Pak. Fir'aun tuh ada yang zaman Nabi Musa, ada yang zaman Nabi Ibrahim. Fir'aun tuh julukan raja kejam itu Fir'aun. Raja Mesir itu julukannya Fir'aun. Jadi kok Fir'aun kan di zaman Nabi Musa, kok Nabi Ibrahim? Ya setiap raja Mesir itu julukannya Fir'aun. Nanti cerita lengkapnya kita di bulan haji nanti. Jadi pertama, kalau mau doa mustajabah, rumahnya mau mustajabah, masjidnya mau mustajabah, doanya ya, nyaman orang ibadah. Pertama apa? Dibangun oleh orang-orang yang suci. Ka'bah itu mustajabah kenapa? Karena dibangun Nabi Adam, Nabi Syit, anaknya Nabi dua-duanya. Terus dilanjutkan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Makanya saya sarankan kalau Bapak mau bangun rumah, mau renovasi rumah, Ustaz Sutrisno panggil. Kenapa? Karena beliau pasti dengan zikir tuh neplok semennya, ya kan? Itu. Jadi orang-orang yang ke agama dekat ketika membangun rumah, dia akan berusaha pertama orang itu mencari uang dengan uang yang halal untuk bangun rumahnya. Makanya coba Pak, mungkin Bapak pernah main ke rumah teman. Rumahnya gede. Ketika Bapak masuk ke rumah, baru berapa menit udah nggak nyaman, udah nggak betah di rumah itu. Padahal rumahnya gedong Pak. Rumahnya gedong. Bapak masuk rumah kok nggak betah ya, nggak nyaman ya. Hawanya kayak panas. Padahal gede rumahnya kan, kalau gede kan adem biasanya. Tapi Bapak mungkin pernah masuk ke satu rumah, rumahnya kecil. Kalau Bapak ke rumah saya tanya Ustaz Sutrisno, tanya Kang Heri. Rumah saya tuh kecil Pak, 50 meter. Bahkan pendek karena dulu kebanjiran, jadi saya tinggiin. Jadi pendek sekali, loncat aja Bapak kepentok atas. Tapi orang betah aja di rumah Pak. Dari Kementerian Agama ya, Ustadz itu bisa seminggu 3 kali ke rumah. Jam 2 pagi pulang. Kadang subuh. Ada dulu Pak Brotoseno Brimob ya. Itu beliau datang ke rumah saya bilang, "Maaf Ustadz, maaf. Rumah Ustadz kecil. Rumah Ustadz pendek. Tapi kok saya nyaman di sini ya. Duduknya di lantai padahal di bawah, by karpet." Gitu. Kecil sekali tanya Ustaz Sutrisno, tempat saya buat tamu konsultasi. Kalau 10 orang mah udah sempit-sempitan. Tapi orang nyaman di situ sampai jam 2, jam 3 pagi baru pulang. Ya bukan merasa saya ngebangunnya dengan ini ya, tapi berusaha kita memang pertama tukang-tukang yang saya ajak untuk datang membangun rumah saya renovasi itu orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Saya cari yang tukang bangunannya yang memang suka jadi imam sholat, rajin ke masjid. Beda Pak ya, ketika dia saat saya pulang dulu ya, mau mandi dulu, mau sholat dulu. Oh ya nggak apa-apa, jangankan jam 1 balik setengah 2, jam 2 nggak apa-apa, tapi pulang maghrib. Pulang maghrib gitu. Alhamdulillah Pak. Saya kalau orang renovasi rumah itu biasanya sebelum puasa, saya habis lebaran renovasi rumah. Maksudnya rapi-rapi, bersih-bersih, ngecat-ngecat gitu. Orang mah sebelum puasa, saya mah habis lebaran. Kenapa?
Karena biasanya habis lebaran tukang itu nggak ada kerjaan. Sebelum puasa banyak jobnya. Saya mencari di saat tukang itu udah habis-habisan pulang kampung, ya kan? Pulang balik ke Depok, uangnya habis, udah bersihin rumah saya bilang gitu. Jadi intinya pertama itu Pak, Ka'bah mustajabah karena dibangunnya oleh tangan-tangan orang suci. Jadi pertama kalau rumah kita mau nyaman nanti nih kalau ada rezeki, kalau kita mau beli tanah, pertama tanah yang kita beli uangnya betul-betul dari harta halal. Yang kedua ketika kita membangun uangnya dari harta yang halal. Yang kedua orang yang membangunnya pun orang-orang yang berzikir pada Allah. Jadi kita ingetin tuh tukang-tukangnya. Ya kalau pas puasa, bulan puasa nih kan berat ujiannya Pak. Ya bulan puasa rata-rata tukang sama-sama tahu lah. Ya cari warteg yang setengah badan kan gitu ya. Yang ada spanduk bannernya itu. Jadi itulah hal yang kita lakukan pertama kalau pengen bersih gitu. Nah uang korupsi, uang mencuri itu bukan uang yang bersih. Nah ada lagi pertanyaan, Ustadz, si pitung gimana tuh si pitung? Kan dia mencuri ya. Uang curiannya dibagikan kepada masyarakat. Pokoknya gini Pak, apapun yang mau kebaikan yang kita lakukan itu harus dengan cara yang baik. Kalau kita mau melakukan kebaikan harus dengan cara yang baik. Jangan karena kita pengen melakukan kebaikan lalu cara apapun kita tempuh. Misalkan nih caleg-caleg nih mau menang, ya udah, yang penting sudah tuntaskan ikhtiar, sudah banyak silaturahim, lalu dia berdoa kepada Allah, mau menang mau kalah kan urusan Allah udah. Jadi nggak pada stres nantinya. Saya ingetin para caleg, saya mendoakan yang terbaik bukan mendoakan menang. Karena bisa jadi yang terbaik menurut Allah ketika dia nggak menang. Bisa jadi Pak. Bisa jadi ketika dia menang jadi caleg, jadi anggota DPRD Kota Depok misalkan, tiba-tiba dia tidak kuat mentalnya, lalu dia tersandung yang namanya korupsi, ke penjara dia. Lalu anak istrinya sedih, istrinya minta cerai, pisah tuh, rumah tangganya hancur. Anaknya tidak punya seorang ayah yang bisa membimbing, nanti anaknya udah besar jadi anak yang tidak punya bimbingan orang, kan jadi kemana-mana tuh Pak hal negatifnya. Makanya ya bisa jadi juga dengan dia jadi caleg, lalu Allah memang amanahkan dia untuk menjadikan Kota Depok lebih baik, ya insya Allah. Jadi makanya apapun keputusan Allah terima. Usaha saya lagi sepi, mudah mungkin aja ketika lagi sepi itu Allah pengen ngingetin kita untuk banyak ibadah. Ya, ketika lagi rame, nah berarti ada rezeki orang lain yang dititipkan sama kita. Jadi kita positif thinking aja Pak sama Allah. Pokoknya Allah akan ada berdasarkan pemikiran kita. Kalau kita berpikir positif, maka Allah akan ngasih positif. Jadi jangan mengeluh boleh Pak, tapi banyaklah mengeluh kepada Allah. Kalau mengeluh kepada Allah, jatuhnya kita bukan seperti orang yang sering mengeluh. Tapi kalau kita dikit-dikit ngeluh di status WA, duh hidup ini Masya Allah misalkan ya, nah itu jangan. Tuh Pak, ya kuncinya bahwasanya doa mustajabah yang pertama karena dipakainya uang dengan uang yang baik dan dibangun oleh orang-orang yang baik. Yang kedua, kenapa Mekah itu, Ka'bah itu mustajabah? Ka'bahnya Pak ya, Ka'bah itu mustajabah karena orang dipakai sholat kiblat seluruh dunia menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau Bapak nggak percaya, Bapak coba tes di rumah. Bapak bikin kalau nanti punya tempat yang lebih Pak ya. Misal ada ruangan kecil saja, Bapak bikin ruangan kecil lalu ditembokin kanan kirinya pakai sejadah. Kalau pengen nyoba itu Bapak, atau nggak usah ditembok lah, sejadah aja simpen. Itu tempat buat Bapak sholat sunnah atau sholat malam, sholat tahajud. Itu Bapak jangan putus 41 hari tiap malam tuh. Jangan putus 41 hari zikir di situ, jangan putus Pak. Apalagi kalau 3 hal. Jangan putus 41 hari. Yang kedua,
jangan putus sholat duha 41 hari dan jangan putus sholat tahajud 41 hari. Coba tes Pak. Bapak ya memang berguru itu harus ada gurunya ya, tapi ini ada ilmu yang nggak usah takut Bapak akan salah jalan walaupun belum ada guru yang ngebimbing langsung. Tapi ini kan ada yang ngasih tahu nih. Saya yang ngasih tahu nih. Bapak malam siapin sejadah, Bapak niat, ya Allah, untuk apa Ustadz? Nanti biar Allah yang ngasih tahu. Ya, saya nggak ngasih tahu misalkan buat biar hutang kita lunas apa, pokoknya Allah lebih tahu Pak. Nggak usah pakai banyak zikir, banyak wirid. Pokoknya Bapak niatin dari mulai, baiknya ya kalau saya pribadi ya menyarankan, tapi bebas sebenarnya harinya. Bapak lahir hari Senin misalkan, mulai malam Senin Pak. Jadi mulai malam Senin, karena ba'da asar hari Minggu sudah masuk hari lahir. Nah malam Senin Bapak niat tuh, ya Allah saya pengen tahajud. Tidur walaupun sebentar, Bapak bikin alarm bangun jam 2 atau jam 3, pokoknya mendekati, kalau bisa mah nggak apa-apa Pak, di akhir dikit nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kesiangan subuh. Jadi kalau orang wah tahajud jam 1 sampai setengah 2 lalu begadang nggak bisa tidur, akhirnya pas tidur lagi jam 3 bangun subuh kesiangan, nah itu salah ya. Jadi mendingan kita tidur nanti bangun jam 3 atau setengah 4 misalkan, nggak apa-apa, ambil sejadah, yang penting sholat minimal 2 rakaat tahajud ya, minimal 2 rakaat. Tapi saya saranin diawali dengan sholat taubat 2 rakaat, lalu yang kedua sholat hajat 2 rakaat, lalu yang ketiga sholat tahajud. 3 aja tuh sholat, dawamin Pak. 2 rakaat sholat hajat, sholat taubat, 2 rakaat sholat hajat, 2 rakaat sholat tahajud. Dawamin, Bapak bikin kalender 41 hari, contreng tuh. Oh malam Senin saya sudah contreng karena Seninnya lahir. Nanti Senin Bapak sholat duha. Tapi sholat wajib jangan ditinggal ya. Bapak mau dagang, Bapak mau kerja, lakuin nggak apa-apa, biasa. Nanti 41 hari. Doanya apa Ustaz? Doanya mah terserah. Pokoknya Bapak doanya nggak perlu spesifik juga, Allah tahu. Yang penting saya saranin setelah tahajud, setelah duha ya, doa apapun yang Bapak minta, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Allah tahu. Tapi intinya sebelum berdoa, setelah sholat, nah ini ilmu yang kedua nih saya kasih nih. Ini ilmu hikmah nih. Bapak baca syahadat sekali. Setelah duduk ya, sholat tahajud selesai nih, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud selesai, Bapak duduk. Pertama Bapak syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ilmu hikmah dibuka oleh syahadat. Hal gaib itu kalau kita mau merobosnya, dibuka dengan syahadat kuncinya, lalu ditutup dengan sholawat. Jangan sampai lupa tuh tutup sholawat. Kayak kita nanti buka rumah terus kita nggak tutup lagi, bisa kemalingan. Itu buat benteng tuh sholawat. Jadi kita baca syahadat, lalu kita baca apapun yang biasa kita baca, atau kita pernah punya guru dikasih amalan, baca. Kalau mau amalan dari saya, minta ke Ustaz Sutrisno atau minta ke Kang Heri. Ada di situ bacaannya, ya man 'allama Ibrahim al-hikmah ta'alimni, buat ilmu hikmah. Lalu yang kedua, Allah menawir qalbi binuri hidayatika, buat ketenangan hati. Lalu Allah malakal hamdu wa ilaikal mushtaka, itu buat kekuatan kita di bidang apapun yang kita pegang. Usaha, dagang, kerja, nguli, apa segala macam. Rajin kita baca itu pada sholat, insya Allah Allah beri kekuatan kepada kita. Saya Pak, banyak orang ustadz-ustadz di grup yang bilang, aduh Ustadz Ade nih nggak ada capeknya, padahal saya lelah Pak. Saya cuma minta kepada Allah. Kadang saya beberapa hari tidur cuma 1 jam gitu. Tapi saya minta kepada Allah, ya Allah, apa yang saya lakukan ini niatnya di jalan-Mu ya Allah. Minta ke Allah aja. Nah itu kekuatan salah satu dengan Allahumma lakal hamdu. Terus bentengnya, ya Jabbar, ya Qahar. Itu buat benteng kita, terutama istri. Kita kasih istri nih jimat terbaik dari Allah Subhanahu Husna. Ya Jabbar ya Qahar, baca terus. Baru tutup sholawat. Kalau Bapak pengen rezeki spesifik ya, itu nanti saya kirim ke Ustaz Sutrisno. Ada beberapa bacaan, ya Fattah, ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Razak 21 kali, ya Fattah ya Fattah ya Sari, ya Sari itu percepat ya Allah. Nanti saya kasih kirim. Itu buat rezeki spesifik, melunasi hutang apa ya, tapi dijalani dengan yakin pada Allah. 41 hari Pak.
Kalau enggak berhasil, datang ke rumah saya dah. Enggak bakal, Pak. Nanti saya kisahkan tentang 6 hal yang dilakukan oleh seseorang, dan hal itu akan langsung Allah berikan jalan keluarnya kontan. Karena ini janji Allah. Lakukan itu 41 hari berturut-turut. Saya memberitahukan ini. Pertama, saya memberikan ijazah kepada bapak-bapak kalau mau jalanin ini. Jadi kita nyambung sanatnya. Kedua apa? Saya udah lakuin Pak ini. Tuh. Bukan berarti harus jadi kaya ya Pak ya. Kaya itu nggak harus banyak duit, ya. Tapi ketenangan hati. Orang melihat saya kayak punya duit terus Pak. Banyak tiap hari japri saya saat minjem duit saat gitu. Padahal dia nggak tahu gitu kan. Kalau saya gitu dapat rezeki tebarkan, dapat rezeki tebarkan. Ya. Kemarin subuh saya ceramah sama Pak Wakil Wali Kota di Cimpaun. Itu 40 botol saya bagi-bagi minyak urut. Bayangin Pak, kalau satu minyak urut 30.000, 1.200.000. Nah, tausiah saya jauh daripada itu bayarannya kan gitu. Kalau secara hitung-hitungan materi ya. Tapi saya enjoy Pak. Kang Heri tahu, Kang Ustadz Sutrisno tahu. Saya dakwah itu ya ketemu sama beberapa ustadz kiai, apalagi datang ke rumah saya pasti saya kasih minyak urut. Saya mah bismillah aja. Ternyata kata istri, Pak, stok minyak habis. Oh, uangnya juga habis. Tapi berapa hari kemudian Allah kirim tuh penggantinya. Ada orang berobat, ternyata ngasih 10 juta. Bisa bikin minyak lagi banyak kan gitu. Ini ada yang pesan DPD RI 2000 botol. Ya. Ya bismillah saja kita apapun bentuknya kita ini. Tadi caleg mau pesan lagi dari PKS. Mau pesan minyak lagi, nggak tahu berapa botol. Jadi kita rezeki kemarin saya ketemu sama ketua masjid, minta pesan 50 botol minyak buat di MA Mahkamah Agung. Ustadz, saya bawa hasil minyak urut yang Ustadz kasih waktu saya bisa jawab pertanyaan. Nah dia di MA kan Mahkamah Agung, disemprotin temennya sakit, ternyata pada cocok. Akhirnya pada pesan minta ke saya, tapi saya kasih rezeki. Udah Pak Ketua jual sesuai label aja 30.000, tapi nanti Pak Ketua dapat dari saya. Jadi nggak usah dinaik-naikin. Tapi kalau orang mau nambahin, ada ustadz di Sukma Jaya, ya jualin minyak, ya, seorang ustadz nggak punya ilmu hikmah, cuman dia baca-bacaan aja kalau ada yang datang, bismillah. Pokoknya dia nggak ngerti. Cuman asal komat kamit 100.000, 200.000 per botol dibayar sama orang. Padahal dari saya di bawah 30. Gitu. Ya, Kang Heri katanya mau ngambil ya, 1.000 botol ya. Kalau saya gitu Pak. Jadi alhamdulillah minyak urut saya itu ada ribuan botol. Di ketua masjid, di para ustadz diambil. Bayarnya mah Pak nggak tahu, saya kadang lupa. Ada yang udah setahun Pak Ustadz, ini minyak urut udah laku nih, minta nomor rekening gitu. Nggak pernah saya tanya, nggak pernah saya tagih. Ya, bagi saya ya sudah, Tat, boleh minta ngambil dulu minyak ya. Saya adanya 50 nih, bawa dulu 50. Gitu. Jadi kita ya rezeki mah Allah. Waktu saya sakit tuh Pak, itu ada yang ngirim 2 juta. Ini apa? Minyak laku Tat. Minyak apa? Minyak urut 6 bulan yang lalu kata dia. Coba, saya aja udah lupa. Ya, kadang istri saya yang suka nyatet kan, seorang istri mah rajin nyatet tuh. Tapi kadang juga ada yang nggak kecatat. Itulah rezeki Pak. Yang paling penting nanti 2 lagi kita sambung lagi ya. Doa mustajabah yang pertama karena tangan orang-orang suci dan halal hartanya. Yang kedua karena tempatnya dipakai ibadah, pakai sholat. Ka'bah itu orang sholat menghadap Ka'bah semua Pak, kiblatnya kan seluruh dunia. Dan nggak berhenti Pak. Di sini kita sholat isya bentar lagi. Di tempat lain ada yang sholat subuh. Di saat yang bersamaan kan dunia itu bumi berputar. Jadi Ka'bah nggak pernah berhenti dijadikan tempat kiblat orang-orang yang sholat. Makanya kalau rumah dipakai sholat, dipakai zikir, tes aja 41 hari Pak. Selain Bapak urusannya selesai sama Allah, Bapak akan merasakan rumah Bapak lebih tenang. Yang tadinya di rumah itu kita ribut terus sama istri, sama anak segala macam. Oh, ada ketenangan di situ. Paling tidak apa? Kita nggak usah terlalu ngoyo. Kita merasa orang lain lihat kita bahagia terus. Para ustadz pada bingung sama saya. Ustadz tadi nggak kemana-mana, kadang di rumah gitu kan. Tapi kelihatannya ya itu tadi. Kalau ditanya Ustadz punya duit nggak? Tapi ketika saya butuh apa-apa, saya bisa beli gitu. Kan begitu Pak. Minta sama Allah gitu Pak. Jangan minta Allah, ya Allah duit saya bikin yang banyak ya Allah. Tapi semakin banyak dikasih Allah, semakin banyak pengeluaran. Kan percuma. Benar nggak Pak? Tapi minta sama Allah, ya Allah,
berikan saya ketenangan hati dan kelancaran rezeki. Lancar itu urusan Allah. Jadi ketika kita pengen punya urusan, dikasih sama Allah. Ya Pak, ini sebentar lagi azan. Ada lagi satu lagi yang mau bertanya? Ayo, nanti kita sambung lagi Pak. Ayo, ada yang mau bertanya Pak? Saya mau tanya, Boleh. kalau seperti orang, kalau dia rajin sedekah, ya, amal, tapi dia kayaknya rajin sholat, nah itu sedekahnya bagaimana? Atau amalnya nanti jatuhnya bagaimana? Iya. Nah ini sebenarnya mau saya bahas di 2 minggu yang akan datang. Saya akan bahas tentang surat Al-Isra ya, ayat 1 yang tentang Rajab. Kenapa Allah memberikan hadiahnya sholat kepada Rasulullah. Dan ada apa sih di bulan Rajab? Ada apa sih di surat Al-Isra? Saya mau ungkap nanti itu rahasianya. Makanya mudah-mudahan nanti bapak-bapak ajak aja teman-temannya yang memang mau memahami. Kita bikin Isra Mi'raj kecil-kecilan Pak gitu. Isra Mi'raj tapi di pengajian kita gitu. Jadi nggak usah pakai tenda, nggak usah pakai parasmanan, nggak usah saat ya. Maksudnya nggak usah kalau nggak ada, kalau ada boleh gitu ya. Jadi kita biasa aja pengajian biasa kayak begini ya, tapi kita materinya seperti Isra Mi'raj. Jadi Masjid Al Hidayah mengadakan Isra Mi'raj di 2 minggu yang akan datang. Bikin itunya apa namanya? Bukan spanduk, apa di WA itu ya. Bikin kayak banner WA kita kirim ke grup gitu. Jadi biar lebih banyak lah orang yang memahami tentang itu. Salah satu yang akan saya bahas sebenarnya tadi yang Pak Haji ceritakan. Orang rajin sedekah, ada yang begitu Pak. Ada yang begitu. Saya punya teman, kalau untuk sedekah, bahkan saya mohon maaf ya, saya tidak sebutin nama. Saya punya saudara Pak, saudara istri. Itu usahanya cetak Quran, cetak Yasin. Wah, namanya berbaginya, kita mau minta Quran berapa dikasih. Tapi nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Padahal dia nyetak Quran tuh. Tapi nggak pernah sholat. Nggak akan diterima. Apapun bentuk amal kita, kalau nggak sholat nggak akan terima, sia-sia. Itulah bedanya kita sama orang-orang non muslim. Ayatnya apa? Man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa orang yang beramal soleh, beramal baik nih Pak. Beramal baik apa? Ngasih orang santunan. Kan non muslim juga bisa ngasih santunan. Ya apalagi sekarang non muslim banyak yang pakai kopiah tuh. Caleg-caleg ya kan, ngasih bantuan masjid, ngasih bantuan pesantren. Oh banyak Pak teman-teman saya pesantren datengin sama caleg, padahal non muslim. Wah gimana itu Ustaz, diterima nggak? Man amila sholihan, dia berbuat baik tuh ya, tapi ada syaratnya kata Allah, huwa mu'minun, dan dia beriman. Kalau orang yang beriman 8 hamil istri, kalau kuasa Allah